Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Hilangnya seorang wanita muda cantik di kota kecil di Amerika menguak misteri menyeramkan yang tersimpan hingga belasan tahun. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Tara Grinstead lahir pada tanggal 14 November 1974 dari pasangan Bill dan Faye Grinstead. Dia dibesarkan di Hawkinsville, Georgia bersama dengan kakak perempuannya yang bernama Anita. Orang tuanya memutuskan bercerai dan ayahnya kemudian menikahi seorang wanita bernama Connie Cox yang nantinya memiliki hubungan yang dekat dengan Tara. Tara tumbuh menjadi seorang wanita cantik bertubuh mungil yang membuka jalan baginya untuk bisa memenangkan gelar Miss Tifton pada tahun 1999. Dia juga kemudian ikut dalam kontes kecantikan Miss Georgia. Dia lulus dari Middle Georgia College dan kemudian bekerja sebagai guru sejarah di Irwin County High School. Dan di malam harinya, dia mengambil kelas program doktoral. Ocilla adalah kota kecil dengan hanya 2 lampu lalu lintas di bagian selatan Georgia yang memiliki pesona dan ketenangan dari daerah selatan. Tara memiliki cita-cita untuk menjadi kepala sekolah, namun impiannya itu harus terhempas. Di tanggal 22 Oktober 2005, di hari itu Tara menghadiri kontes Miss Georgia di Fitzgerald. Fitzgerald berjarak sekitar 15 menit perjalanan dari Ocilla. Tara sering terlibat dalam kontes kecantikan di Georgia. Ketika dia berhenti berkompetisi dalam kontes, dia mulai melatih gadis-gadis muda mengambil bagian di dalamnya seperti membantu menata rambut serta riasan mereka untuk kompetisi. Itu sebabnya Tara sangat populer. Dia terkenal baik hati, perhatian, serta sangat murah hati. Dia sering berbagi pengalamannya dalam mengikuti kontes dengan para gadis itu. Dan gadis-gadis di sekolah sangat mengaguminya dan ingin menjadi seperti dia. Ketika kontes berakhir, Tara pergi ke rumah tetangganya untuk berkunjung. Dia berada di sana sekitar setengah jam dan pulang sebelum pukul 8:30 malam. Dia kemudian pergi ke rumah temannya yang lain karena mereka mengundangnya ke pesta barbeque. Rumah temannya itu hanya berjarak beberapa blok dari rumahnya. Dan Tara berada di sana selama beberapa jam dan pulang di antara pukul 10:30 hingga 11 malam. Dan itu menjadi terakhir kalinya Tara terlihat atau terdengar kabarnya. 2 hari kemudian pada tanggal 24 Oktober, Tara tidak masuk kerja. Rekan kerjanya merasa khawatir dan menelpon pada polisi meminta agar dilakukan pemeriksaan kesejahteraan di rumahnya Tara. Ketika polisi tiba, pintu rumah dalam keadaan tertutup dan mereka tidak menemukan adanya tanda masuk paksa ke dalam rumah. Namun Tara tidak dapat ditemukan di mana-mana. Polisi hanya menemukan pakaian yang dikenakan Tara di hari Sabtu malam itu di lantai kamar tidurnya di samping tempat tidur. Hal ini membuat polisi yakin bahwa setelah dia meninggalkan acara barbeque di malam hari itu, dia telah pulang ke rumahnya. Tetapi kemana dia pergi atau apa yang terjadi padanya setelah itu tidak ada yang mengetahuinya. Polisi menemukan jam waker yang sudah mati dan tergeletak di lantai dengan menunjukkan waktu di sekitar pukul 6. Ponsel Tara masih dalam keadaan dicolokkan dan juga ada terlihat lampu patah di meja samping tempat tidur dan kalung rusak yang tergeletak di atas lantai. Yang hilang dari rumah hanyalah dompet dan kunci mobil. Mobilnya sendiri masih terparkir di carport dengan pintu tidak terkunci dengan uang tunai $100 dalam amplop yang diletakkan di atas dashboard. 2 hal yang tidak mungkin dilakukan Tara adalah meninggalkan uang begitu saja dan membiarkan mobilnya dalam keadaan tidak terkunci. Juga kursi pengemudi dimundurkan terlalu jauh ke belakang sehingga tidak mungkin Tara yang bertubuh mungil yang mengemudi mobil itu.
Petugas polisi juga melihat adanya lumpur kering di bagian ban mobil. Seorang tetangga menyatakan bahwa mereka pulang di sekitar pukul 1:30 pagi dan melihat carport Tara dalam keadaan kosong. Tetangga lainnya mengatakan mereka melihat sebuah truk hitam yang terparkir di jalan masuk rumah Tara. Terlihat ada seseorang yang duduk di dalam truk itu yang diyakini adalah seorang pria. Tidak ada aktivitas di kartu kreditnya, juga tidak ada uang yang hilang dari rekening Tara. Penyelidik memeriksa rumah sekali lagi. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan, tetapi kamar tidur Tara terlihat sangat berantakan. Darah yang ditemukan di bagian bawah selimut tidak dapat dipastikan apakah itu benar darah karena luka atau karena menstruasi. Polisi juga menemukan sarung tangan lateks di halaman depan rumah dan ada kartu nama yang diselipkan di celah pintu depan. Sarung tangan tersebut saat dites ditemukan tidak hanya DNA Tara saja, tetapi juga DNA dari laki-laki tak dikenal dan ada sidik jarinya. Namun polisi tidak menemukan milik siapa sidik jari itu saat diperiksa di database polisi. Sedangkan kartu nama itu adalah milik dari Heath Dykes yang adalah teman dari keluarga. Beberapa tetangga juga membenarkan kalau melihat Heath beberapa kali di rumahnya Tara. Heath pun dipanggil untuk diperiksa dan dia menyatakan kalau dia hanya mencari Tara karena tidak dapat menghubunginya. Dalam pemeriksaan di mesin penjawab telepon Tara, ditemukan ada 20 pesan dari Heath yang tertinggal di sana. Biro Investigasi Georgia dipanggil untuk membantu karena terbatasnya sumber daya polisi di kota kecil ini. Mereka memerlukan lebih banyak bantuan untuk kasus besar ini. Keluarga dan teman-teman Tara mencari Tara selama beberapa minggu ke depan. Hadiah $100.000 ditawarkan untuk informasi dan mereka juga memasang brosur membuat komunitas untuk membantu pencarian. Ada rentang waktu 34 jam dari terakhir kali Tara terlihat hingga ketika petugas melakukan pemeriksaan kesejahteraan di hari Senin pagi. Dan 48 jam pertama sangatlah penting karena setiap jam yang terlewati dapat menurunkan kemungkinan untuk menemukan korban dalam keadaan hidup. Dari informasi teman-teman Tara, diketahui kalau Tara baru saja putus dari pacarnya, sekitar 2 minggu sebelum kehilangannya. Mantan pacarnya bernama Marcus Harper, seorang petugas di Departemen Kepolisian Ocilla. Tara memiliki harapan kalau mereka akhirnya akan menikah suatu hari nanti. Mereka sudah menjalani hubungan selama 6 tahun. Tetapi pada musim gugur tahun 2005, hubungan itu berakhir karena Marcus belum siap untuk berumah tangga. Putusnya hubungan ini membuat Tara sangat terpukul. Dia sampai mengirimkan email berisi pesan aneh dan kata yang kurang menyenangkan kepada ibunya Marcus. Hal ini menempatkan Marcus dalam perhatian polisi. Dia pun dipanggil untuk diwawancara oleh penyelidik. Marcus bersedia datang dan dia juga kooperatif. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia terakhir kali melihat Tara seminggu sebelum dia menghilang. Dia menyatakan saat itu Tara terlihat putus asa dan mengatakan kepadanya bahwa jika Marcus memulai hubungan dengan wanita lain, dia akan mengakhiri hidupnya. Dan karena Marcus punya alibi saat di malam Tara menghilang, dia pun dilepaskan dari daftar tersangka. Pernyataan Marcus ini sangat kontras dengan gambaran dari teman-teman Tara tentang dirinya. Mereka mengatakan bahwa Tara dalam kondisi sangat baik dan bahagia ketika terakhir kali mereka bertemu. Polisi tidak yakin Tara mengakhiri hidupnya sendiri karena juga tidak ada jenazah yang ditemukan dan dengan seluruh kota ikut mencari Tara sehingga mereka yakin bahwa jika dia melukai dirinya sendiri, mereka akan mudah menemukan jenazahnya. Polisi juga mengetahui adanya kejadian yang meresahkan yang terjadi pada bulan Maret 2005. Tara melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dia memberitahu polisi bahwa muridnya yang bernama Anthony Vickers mencoba memaksa masuk ke dalam rumahnya. Menurut laporan yang dibuat, Anthony mengetuk jendela dan pintu rumah dan berteriak padanya agar keluar. Tara merasa terganggu dengan apa yang terjadi dan melaporkannya, tetapi polisi tidak menemukan apapun yang menunjukkan bahwa Anthony terlibat dalam hilangnya Tara. Hari-hari berubah menjadi minggu dan kemudian menjadi bulan dan tahun.
Namun dengan ratusan petunjuk yang masuk, Tara tetap tidak dapat ditemukan. Pada bulan Juli 2008, sebuah film dokumenter dibuat tentang hilangnya Tara dan ada kemungkinan bahwa ini terkait dengan wanita muda lainnya yang hilang. Tahun 2008 juga menjadi tahun yang menyedihkan bagi keluarga Tara. Tara saat itu masih belum ditemukan, tetapi ibunya meninggal dunia. Dan dia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada putri bungsunya. Kemudian di tahun 2010, Tara dinyatakan meninggal secara in absentia yang merupakan status hukum untuk seseorang yang telah hilang selama 5 tahun atau lebih. Pada tahun 2011, Biro Investigasi Georgia mengkonfirmasi bahwa mereka masih menyelidiki kasusnya Tara. Baru di tahun 2017, polisi berhasil menangkap tersangka. Namun sebelumnya, kita kembali di tahun 2005 terlebih dahulu. Setelah hilangnya Tara, 2 mantan muridnya yang sedang mabuk di pesta membual kepada teman-temannya bahwa mereka telah membunuh Tara dan membakar jenazahnya. John McCulloch saat itu menjalani pelatihan dasar untuk tentara. Dan ketika sedang libur, dia diundang untuk datang ke pesta itu juga. Dan di pesta itulah dia mendengar pengakuan dari mantan murid Tara. Hal ini pernah John laporkan ke polisi di tahun 2007, tetapi pengakuannya itu diabaikan. Kemudian di tahun 2017, seorang wanita bernama Brooke Sheridan menyampaikan beberapa informasi yang dia pelajari melalui pacarnya yang bernama Bo Dukes. Bo membuat pengakuan kepada polisi, katanya dia tahu apa yang terjadi pada Tara. Dan dia membenarkan dugaan semua orang bahwa Tara sudah meninggal dunia. Dia mengatakan kepada polisi bahwa Ryan Alexander Duke, mantan siswa di sekolah menengah Irwin County, memberitahunya sehari setelah Tara menghilang, bahwa dia membutuhkan bantuan karena dia telah membunuh Tara. Saat itu Bo dan Ryan adalah teman sekamar. Bo setuju untuk membantu menyembunyikan tubuh Tara, dan mereka kemudian pergi ke kebun pekan, sebuah pertanian milik dari paman Bo dengan jenazah Tara. Mereka berdua kemudian menyalakan api dan membakar tubuh Tara di sana. Polisi segera memanggil Ryan dan menanyainya, dan dia pun membuat pengakuan. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak berniat membunuh Tara. Dia hanya masuk ke rumahnya dengan niat untuk mencuri saja karena dia butuh uang untuk membeli obat terlarang. Ryan masuk ke dalam rumah dengan menggunakan kartu kredit untuk membuka pintu depan. Tara saat itu sedang tertidur di tempat tidurnya, namun kemudian tiba-tiba dia terbangun dan mengejutkan Ryan dan lalu mengkonfrontasinya sehingga Ryan mulai mencekiknya. Polisi mencari area di mana Bo mengatakan mereka membakar tubuh Tara dan mereka menemukan adanya tulang. Konsultan antropologi forensik untuk Biro Investigasi Georgia mengkonfirmasi kalau pecahan tulang itu adalah milik manusia. Polisi langsung mendakwa Ryan dengan 2 dakwaan pembunuhan dan masing-masing 1 dakwaan penyerangan, perampokan, dan menyembunyikan kematian orang lain. Sedangkan Bo didakwa dengan 2 tuduhan, yaitu memberikan pernyataan palsu pada penyelidik dan menghalangi penangkapan penjahat. Setelah penangkapan keduanya, hakim mengeluarkan perintah tutup mulut yang melarang siapapun yang terlibat untuk membicarakan kasus ini. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak keduanya bisa mendapatkan persidangan yang adil. Stasiun televisi Georgia menentang perintah tersebut di pengadilan. Hakim kemudian melonggarkan larangan, tetapi masih membatasi komentar publik oleh siapapun yang bekerja dengan penuntut, pembela, staf pengadilan, dan juga petugas polisi. Stasiun televisi kemudian membawa larangan ini ke pengadilan, dan kasusnya dibawa ke Mahkamah Agung Georgia pada bulan Oktober 2017. Dan di bulan Maret 2018, larangan tersebut dibatalkan dengan suara bulat. Pada persidangan Bo, jaksa menunjukkan video pengakuannya kepada juri. Dalam video tersebut, Bo mengaku ikut membantu membuang jenazah Tara. Bo berkata bahwa mereka membawa jenazah Tara ke dalam mobil Ford miliknya dan Ryan yang mengendarainya menuju ke kebun pekan. Saat dia melihat tubuh Tara, tidak ada pakaian di tubuhnya dan dia mengamati adanya bekas luka di bagian lehernya. Dia mengatakan kepada polisi bahwa mereka menghabiskan 2 hari untuk membakar jenazah tersebut hingga menjadi abu.
Bo juga menceritakan kepada polisi bahwa dia memberitahu beberapa orang setelahnya tentang apa yang telah terjadi. Dan menurutnya sebagian besar orang yang dia cerita itu mengira kalau dia berbohong. Bo divonis hukuman maksimal yaitu 25 tahun di penjara. Dia tidak pernah didakwa atas pembunuhan Tara. Selama konferensi pers pasca putusan, jaksa mengatakan kalau mereka tidak memperkirakan adanya dakwaan pembunuhan pada Bo di masa mendatang. Karena mereka yakin kalau Ryan adalah pelaku satu-satunya. Persidangan Ryan ditetapkan pada bulan April 2019, namun ditunda karena permohonan banding dari tim hukum pembelanya. Meski sempat membuat pengakuan, Ryan kemudian mengklaim bahwa pengakuan dulunya adalah pengakuan palsu. Namun dari pemeriksaan DNA yang ditemukan pada sarung tangan lateks, hasilnya cocok dengan DNA milik Ryan. Persidangan untuk Ryan akhirnya dimulai pada tanggal 9 Mei 2022, di mana juri menyaksikan rekaman pengakuan dari Ryan. Mereka juga menonton video saat dia dan penyelidik berjalan melalui kebun pekan mencari lokasi jenazah Tara dibakar pada tahun 2005. Seorang antropolog forensik dipanggil ke atas mimbar untuk menjelaskan tentang penemuan tulang Tara, di mana berhasil ditemukan adanya potongan tulang tengkorak, tulang belakang, dan juga tangannya. Dan dia mengkonfirmasi bahwa tulang-tulang tersebut telah mengalami pembakaran. Dan menyatakan bahwa tulang itu berasal hanya dari satu korban, yaitu seorang wanita dewasa. Namun dari hasil analisis DNA-nya tidak meyakinkan. Ryan juga ikut bersaksi di mana dia malam itu sedang di bawah pengaruh obat terlarang. Dan juga di bawah tekanan dan rasa takut terhadap temannya yaitu Bo. Dia mengklaim bahwa Bo adalah orang yang membunuh Tara. Kesaksiannya ini cukup menimbulkan keraguan di kalangan juri dan kemungkinan dia akan dibebaskan dari semua tuduhan kecuali menyembunyikan kematian Tara. Ryan juga menceritakan di malam itu Bo membangunkannya dari tidur dan memberitahunya bahwa dia telah membunuh Tara. Ryan juga bersaksi bahwa Bo menunjukkan kepadanya dompet milik Tara. Ryan menjelaskan bagaimana Bo membuang tubuh Tara setelah pembunuhan. Bo juga dipanggil ke kursi saksi, tetapi dia menolak menjawab pertanyaan dan menggunakan hak amandemen kelimanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Persidangan berjalan selama 9 hari dan juri berunding selama sekitar 8 jam. Dan juri memutuskan Ryan bersalah karena menyembunyikan jenazah Tara dan juga perampokan. Tetapi dia dibebaskan dari tuduhan pembunuhan karena masih menunggu keputusan dari daerah jenazah Tara dibakar. 3 hari kemudian Ryan dijatuhi hukuman maksimal yang bisa diberikan yaitu 10 tahun penjara. Ryan ditolak pembebasan bersyaratnya pada bulan Juni 2023 dan dia tidak akan dibebaskan dari tahanan hingga tanggal pembebasannya nanti, yaitu pada tanggal 12 Februari 2027. Sedangkan Bo baru akan bebas nantinya di tahun 2044. Ron may have desecrated her physical body to nothing but ashes, but he did not erase her memories from our mind, her voice from our ears, and her love from our hearts. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!